Lihat deh cewek itu, bajunya kayak pinjem dari lemari neneknya tau. Iya, celananya juga nggak fashionable banget, kayak nggak pernah disetrika gitu loh. HP-nya juga jadul banget. Itu pasti ya, kameranya tuh bener-bener burik banget, nggak bisa dipakai foto 0,5 itu. Gimana mau survei ke kampus? Dosen aja ilfil liatnya. Ilfil banget itu kayaknya. Kalian tahu nggak semua orang ke kampus pakai baju mahal dan HP canggih. Tapi semangat orang itu yang dinilai. Ya ampun, santai aja kali. Iya, lagian ya kalau dia kuat itu dia nggak bakal baper. Bukan soal baper, tapi dewasa lah dikit. Kalian kuliah buat apa? Ya udah sih, bercanda doang. Itu anak yang duduk sendiri gitu siapa sih? Kok kelihatannya kayak Nora banget? Emang iya, katanya sih dari pedalaman Kalimantan. Tahu nggak sih, dia aja baju masih jadul kayak gitu, apalagi HP. Benar, kayaknya dia tuh nggak bisa kirim tugas deh. Pasti dia itu bingung cara nge-PDF-nya gimana. Ya emang orang HP aja masih jadul kayak gitu. Asli Nora banget. Cukup deh, kita di sini tuh buat belajar, bukan buat lihat penampilan dan biasa orang lain. Jangan sampai kalian lupa kalau kita mahasiswa juga dinilai dari cara memperlakukan orang lain. Apaan sih? Ya jelas banget deh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Dinta Diansa. Kalian bisa panggil saya Pak Diki. Saya yang akan mengaku mata kuliah pengantar studi ilmu sosial selama 1 semester ke depan. Ini mata kuliah dasar, tapi jangan anggap mata kuliah ini remeh ya. Mata kuliah ini akan membahas tentang masyarakat, budaya, interaksi, serta isu-isu sosial yang terjadi yang mungkin tanpa kalian sadari kalian mengalami juga. Saya harap kalian bisa aktif berdiskusi, saling menghargai dan membangun pemahaman yang luas, apalagi kita datang dari latar belakang yang berbeda. Oke, sebelum pertemuan hari ini selesai, saya ada tugas buat kalian. Saya akan bagi kalian ke dalam kelompok yang terdiri dari 4 orang. Tugasnya sederhana, hanya membuat video pendek tentang kehidupan mahasiswa baru, tapi berfokus pada isu sosial yang menurut kalian penting. Siapa tahu dari sini kalian bisa saling kenal lebih dalam dan lebih peduli. Oke, cukup untuk hari ini. Terima kasih dan selamat berproses. Maaf ya, yang kelompok kita udah berempat. Iya, kita udah kita maaf banget ya, kita udah berempat sama teman-teman. Coba tuh yang lain deh, siapa tahu ada yang bisa. Jadi maaf ya, bukan bermaksud menolak kamu. Tapi kita udah dari tadi, dari awal kelas kita udah janjian. Jadi maaf ya, aku masih banyak langsung. Misi, aku lihat kalian masih bertiga nih. Aku boleh join nggak? Kita udah full, kita udah berempat. Iya, kita ada 1 orang lagi cuma dia nggak masuk Nggak sih. hadir. Maaf juga ya, tapi kayaknya kamu lebih cocok sama kelompok yang lebih nyambung aja gitu ngobrolnya, biar enak aja kerjanya, nggak sih girl? Yes. Sorry ya. Maaf ya. Hari pertama aja udah kayak gini.
salahku ya, makanya mereka gak nganggep aku bagian dari mereka. Lagi dikit dong. Ah, iya, maaf ya. Masih banget. Harus siapa? Kayaknya PK deh. Coba deh aku tanyain ke anak kelas. Tapi kok guys, kalian tahu nggak ada di mana? Oh, tadi kan ada waktu kamu ke kamar mandi kamu bawa kayaknya deh. Iya, dia sempet pegang. Duh, banyak hal pentingnya lagi. Sampai kamu terpaham. Gimana ya? Kenapa ya? Ini tuh kayak aku kan minum banget. Guys, iya yang lagi. Makasih ya Eli, sumpah aku sempet panik banget. Gak tahu lagi kalau gak ada HP aku. Yang tadi kebetulan pas di kamar mandi nungguin ada HP kamu. Makasih banget ya. Iya kok. Kita tadi agak keterlaluan gak sih sama dia? Iya, bahkan dia nggak marah. Padahal tau lah dia habis kita ngapain. Harusnya dari awal kita nggak gitu sih. Soalnya kan kita masih butuh dia. Bisa nggak sih dari awal di perbaiki gitu? Buat nebus kesalahan kita, gimana kalau kita ajak dia gabung ke kelompok kita? Aslinya kan kelompok kita kurang satu orang. Iya, setuju. Iya setuju sih, setuju gak apa-apa. Setuju. Eli sebentar, kita mau minta maaf. Iya, kita udah sempat salah ngerendahin kamu. Enggak, kayak kamu malah nolongin Kay. Aku nggak tahu harus bilang maaf atau terima kasih. Maaf ya. Minta maaf, aku nolong kamu bukan karena kita temenin, tapi aku tahu rasanya itu kehilangan sesuatu yang berharga tuh gimana. Dan kedua aku maafin kamu. Maafin dia, aku udah nilai kamu buruk dari awal. Aku baru sadar. Ya, Mau nggak kamu join kelompok kita? makanya kalian udah lengkap. Enggak kok, asli kurang satu. Tapi ya gimana? Kamu mau nggak tetap join? Iya, join kelompok kita. Ya udah deh, nggak apa-apa. Oke. Ya, Bapak, nama saya Aditya Nugraha dari saya mau ada wawancara sedikit ke Bapak mengenai materi kewarganegaraan yaitu anti diskriminasi. Nah, seperti yang kita dan Bapak ketahui itu di Indonesia itu marak sekali Bapak diskriminasi itu. Nah, pendapat Bapak seperti apa? Nah, seperti kita ketahui bahwasanya diskriminasi ini kan tindakan tidak adil terhadap kelompok tertentu karena kekuatan tertentu gitu ya. Tentunya hal ini menjadi problematika bagi kita sebagai masyarakat ketika ada kasus-kasus atau tindakan diskriminasi. Nah, tentunya hal ini nanti akan membentuk kelompok tertentu yang menyebabkan perlawanan terhadap hal-hal atau tindakan yang menyebabkan ketidakadilan tersebut. Nah, kalau misalkan permasalahan itu terjadi, maka nanti merembet ke berbagai lini, ke berbagai permasalahan-permasalahan yang baru karena tindakan yang diskriminasi seperti itu. Nah, mungkin langsung aja ya Bapak ke solusi yang ampuh gitu mengenai diskriminasi. Kalau kita berbicara tentang diskriminasi, berarti upaya untuk mengatasi diskriminasi tersebut yang pertama adalah penegakan hukum yang tegas memang. Ketika terjadi tindakan diskriminasi terhadap kelompok tertentu, minoritas dan sebagainya, karena itu melanggar aturan, melanggar nilai, melanggar undang-undang, maka itu bisa ditindak. Nah, maka harus ada penguatan atau ketegasan terhadap proses hukumnya.
Yang kedua, peran aktif masyarakat. Nah, agar tidak terjadi diskriminasi itu kita akan menjelaskan apa sih diskriminasi tersebut, kemudian dampaknya seperti apa, ketika ada diskriminasi solusinya bagaimana. Yang ketiga itu adalah tentang pendidikan usia dini. Ya, kita mengetahui bahwasanya pendidikan adalah memahamkan, proses pemahaman kan gitu ya. Proses internalisasi nilai-nilai kepada individu agar paham tentang kasus-kasus atau problematika tertentu. Nah, kemudian yang keempat itu adalah pembiasaan yang harus dilakukan. Jadi setelah kita paham, berarti kita harus mempraktekkan. Ketika kita paham tetapi tidak dipraktekkan, maka ini akan menjadi masalah yang baru. Nah, ketika kita mempraktekkan tapi tidak mengetahui, kita tidak memahami makna diskriminasi, maka juga akan timbang tindih. Jadi yang pertama penguatan atau penegasan terhadap hukum, yang kedua peran aktif masyarakat, yang ketiga pendidikan usia dini, dan keempat adalah pembiasaan yang kita lakukan. Mungkin itu yang dapat kita lakukan. Terima kasih banyak Bapak atas Sama-sama.